firman Tuhan di hari ini, orang Kristen siluman. Orang Kristen siluman. Mari kita akan melihat kenapa temanya orang Kristen siluman. Hanya tanggal 25 Desember dia ibadah, 26 Desember dia ibadah, dan dia menghilang. Nanti dia ibadah lagi tahun 2025. Saudara, kita membaca sorotan tema nasional. Lukas 2 ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Saudara, perintah firman Tuhan, perintah firman Tuhan, ada perintah untuk satu kali dan ada perintah yang berulang-ulang atau perintah permanen. Apa itu perintah sekali? Yaitu perintah yang berbau historis atau sejarah. Dan perintah ini datang kepada gembala-gembala. Dan dalam Alkitab hanya terjadi satu kali perintah. Tetapi perintah yang berulang-ulang atau perintah permanen, yaitu amanat agung. Pergilah kepada segala bangsa, jadikanlah mereka muridku. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar bagaimana perintah yang pertama ini, dan kita harus mengetahui secara komprehensif, secara keseluruhan dari Alkitab, baru kita dapat memahami. Saya coba mempelajari jarak perjalanan orang Majus untuk datang berjumpa dengan bayi bernama Yesus. Jaraknya 2.500 mil. Sekitar 4.000 kilometer. Jarak Jakarta ke Bali saja hanya 1.178 kilometer. Nah, saudara bisa bayangkan apakah mereka memakai unta atau mereka berjalan kaki? Yang jelas mereka melakukan perjalanan perkiranya sekitar 4 sampai 5 bulan, atau ada yang berkata setengah tahun. Artinya kita harus bayar harga untuk peristiwa Natal. Kita harus bayar harga, bukan secara di luar, secara lahiriah yang kita urus, baik itu sepatu baru, rambut baru, baju baru, tas baru, rumah baru. Tidak apa-apa, memang itu berkat Tuhan kasih rumah baru. Tetapi bukan itu yang utama. Alkitab mencatat kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah Matius 1 ayat 21, membereskan dosa. Membereskan dari apa?
Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Saudara, ada khotbah yang saya dengar tidak menekankan yang namanya ibadah. Perintah sekali ini adalah perintah historis, sejarah, dan tidak terjadi dua kali perintah. Tuhan tidak dua kali datang ke dunia, lahir jadi bayi, dan dia menyuruh orang lain. Jadi gembala-gembala memang adalah spesial. Dan kalau kita mau jadi spesial, kita harus belajar meringankan pekerjaan Tuhan. Kami sudah 19 tahun mengadakan pranatal. Masih ada banyak orang Kristen menghindar untuk menyumbang di Natal. Bahkan ada yang bersembunyi. Nanti selesai ibadah prenatal, baru dia muncul. Jadi memang tema firman Tuhan di hari ini, orang Kristen siluman. Dia muncul seketika. Ada orang Kristen seperti itu. 5 bulan tidak ibadah, tiba-tiba muncul kaki-kaki. Muncul mendadak. Sehingga orang Kristen yang seperti ini, orang Kristen siluman. Seperti legenda Cina, White Snake Legend, si ular putih. Legenda si ular putih, kalau dia berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Orang Kristen, ada juga yang Desember, baru dia baik-baik. Lewat dari Desember, dia punya asli, dia punya dosa, terlihat sekali. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasih, marilah kita pergi ke Bethlehem. Nah ini adalah perintah sekali. Bukan perintah berulang-ulang. Perintah permanen, terus menerus. Hanya kiamat yang akan memberhentikan perintah permanen ini. Perintah apa? Amanat agung. Mari pergilah kepada segala bangsa. Jadikanlah semua muridku. Kami sangat bersyukur pelayanan kami Pondok Daud di usia yang ke-18 tahun ini sudah ada 7 pelayanan. 7 pelayanan. Walaupun jemaat tidak begitu banyak, keuangannya sangat terbatas, tetapi kami melayani yang namanya minus, tetapi kami tetap maju melayani Tuhan. Mari kita harus lihat secara komprehensif, secara keseluruhan. Lukas pasal 2 ayat 48, ini salah satu intisari dari Natal. Yang pertama, Yesus datang menyelesaikan dosa manusia. Untuk naik di kayu salib harus lewati dulu kelahiran. Tidak langsung, oh Yesus dari sorga tiba-tiba muncul sudah ada di bukit Golgota. Tidak seperti itu. Mari Lukas 2 ayat yang ke-48 sampai 49. Tarik. Ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia atau Yesus, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat
demikian terhadap kami, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Peristiwa ini Yesus berumur 12 tahun. Yesus tiba-tiba menghilang dari Yusuf dan Maria. Mereka cari setengah mati. Mereka tanya-tanya, nggak ketemu. Tetapi suatu saat mereka ketemu, dan ayat yang ke-49 jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa mengapa kamu mencari Yesus. Yusuf dan Maria tadinya belum mengerti, tetapi setelah mengerti, oh, aku harus selalu berada di gereja. Inilah definisi dari pergi ke Bethlehem. Dan pergi ke Bethlehem, kalau kita hanya melihat ke Bethlehemnya, berarti cuma di tanggal 25 Desember. Nah, kita harus lihat secara komprehensif, keseluruhan kejadian sampai Wahyu. Saudara ingat, tabut ketika dibawa di keluarga Obed-Edom selama 3 bulan, keluarga itu diberkati dengan luar biasa. Dan Daud sampai-sampai cemburu rohani. Wow, kalau tabut itu 3 bulan, hanya mereka yang diberkati, saya juga dong. Sangat disayangkan, ada istilah orang Kristen burung tahun. Itu istilah lama. Tetapi saya membuat istilah baru, orang Kristen siluman. 5 bulan dia tidak beribadah, tiba-tiba dia beribadah. Tanggal 25 dia ibadah. Saudara, opak dari saya dan Ibu Gembala, saya tidak mau bilang opanya siapa, saya atau Ibu Gembala. Dia nanti muncul tanggal 25. Tidak heran opak kami ini jahat, karena tidak ada perubahan hidup. Jangan sampai hanya di Natal, oh karena makan-makan dari November, so makan-makan, baru kau cari Tuhan. Atau ada anak-anak gadis, karena tanggal 25 dia punya baju ada 5 pasang, oh kesempatan 25 saya hadir, 26 saya hadir, tanggal 1, tanggal 2 saya hadir, karena mau kasih tunjuk tuh gaya. Mau saya tunjuk tuh gaya supaya orang lihat, rambut saya ini salon paling mahal, rambut saya ini model terbaru 2024 bulan Desember. Belum ada yang seperti rambut saya ini. Atau ini tas Hermes keluaran terbaru.
Cuma Krisdayanti yang bisa beli. Dan saya, special edition, baru 2 dah keluar. Krisdayanti dengan saya punya. Itu hanya secara lahiriah, hanya dari luar. Oh, supaya orang tahu siapa yang paling cantik tanggal 25. Oh, supaya orang tahu ibu-ibu muda ini mau coba kah? Mau coba ini ibu-ibu muda ini. Seperti itu. Tetapi yang Tuhan mau dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, kalau boleh kita jarang alpa di gereja. Semua gereja, Gemim, GKI, Katolik, Advent, ada yang namanya jadwal ibadah. Ibadah raya hari Minggu, ibadah Kom Bapa, ibadah Kom Ibu, ibadah pemuda. Tuhan mau kita stabil. Aku harus berada di gereja, di rumah Bapa. Inilah arti dari kekristenan sejati. Bukan hanya bulan Desember. Tadi malam kami dengar khotbah ajakan dari salah satu bapak. Mari kita pergi ke Bethlehem. Ayo, mau ikut? Tentunya tidak semua orang punya uang bisa pergi ke Israel. Seperti kami lebih fokus mau bangun gereja daripada mau pergi ke Israel. Tidak ada di benak kami. Kalaupun ada orang yang mau kasih tiket, kami akan berkata, Pak, Bu, kalau boleh tiketnya diganti, diuangkan untuk masuk ke pembangunan gereja. Penginjilan, itu yang harus kita pikirkan. Memenangkan jiwa, itu perintah permanen, perintah yang berulang-ulang. Bukan lagi kita mengarah ke perintah sekali. Gembala-gembala mereka pergi ke Bethlehem. Jarak yang ditempuh oleh orang-orang Majus, jarak yang sangat jauh. Sekitar 3 kali lipat antara Jakarta dan Bali. 4.500 mil. 4.000 kilometer. Ancaman pembunuhan, bahaya dari Herodes. Saudara, sangat disayangkan orang Kristen siluman, karena dia takut memberi, dia tidak ibadah. Saya ragukan kalau dia akan masuk surga. Orang Kristen yang hanya show, fashion, modelingnya, itu pasti dibenci oleh Tuhan. Karena apa? Sudah jelas-jelas Yesus lahir di kandang yang hina. Ini adalah benar-benar juru selamat yang menggemparkan dunia. Mana ada anak dari Raja Salman baru lahir di kandang yang hina, pasti rumah sakit terbaik di Arab sana. Tetapi Yesus, dia bukan raja dunia yang hanya 10 tahun, 30 tahun, tetapi dia adalah raja yang kekal. Dia rela tinggalkan singgasananya. Dia mau datang
menjemput orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Saudara, mari kita menjadi aktor-aktor utama. Saudara yang membagikan channel YouTube kami, saudara yang sudah like, saudara yang sudah subscribe, kami percaya saudara adalah pembawa berita Natal, pembawa Injil. Berita termahal adalah Injil. Saudara yang rajin menonton firman Tuhan yang kami sampaikan, kami percaya saudara yang mendukung kami, Tuhan akan mendukung pekerjaan saudara. Saudara yang meringankan Natal kami, saudara, Tuhan akan ringankan pergumulanmu. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang Kristen yang suka mempersulit Natal, sudah ditanya oleh gembala, siapa yang mau membawa? Hanya diam-diam saja. Pada waktu engkau mencari keperluanmu, Tuhan juga akan berlaku sama. Tuhan diam-diam saja. Sekali lagi, saudara yang mendukung firman Tuhan yang kami sampaikan, tanggal 20 Oktober pelantikan Presiden, saya doa semalam-malaman, Tuhan suruh kamu harus buat channel YouTube. Besok kamu beli HP kalau ada uang. Kami memulai dengan HP murah. Tetapi yang penting Injil disampaikan di seluruh dunia. Semua bangsa akan mendengarkan firman Tuhan kami. Saya sudah sekitar 3 minggu ini ada sariawan, lidah yang seperti tak potong besar, tetapi saya berusaha untuk menyampaikan firman, supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang bertobat. Kami tidak mau mencari nama, popularitas kami, tapi kami mau menjalankan amanat agung Tuhan, perintah permanen Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah setiap hari kami dengan tubuh yang lelah, kami mau menyampaikan firman. Kami keluar ini, keluar itu, tapi pengeluaran kami tidak mau hitung. Karena kami tahu, kami betapa bangga dipercayakan Tuhan menyampaikan firman-Mu. Saudara mungkin tidak bisa seperti kami jadi pengkhotbah. Tetapi saudara yang banyak kali membagikan firman Tuhan, itu semua tercatat di surga. Saudara yang banyak kali like, tercatat di surga. Saudara yang paling panjang komentar, tercatat di surga. Saya selalu katakan komputer di dunia banyak kali error, tetapi komputer yang ada di surga tidak pernah error, tidak pernah kena virus. Jadi saudara yang rindu ikut diberkati, mari bagikan firman Tuhan ini, supaya semua telinga mendengar, supaya semua mata melihat. Viralkan firman Tuhan ini. Ketika saudara memviralkan firman Tuhan yang kami sampaikan, Tuhan akan mengangkat saudara menjadi kepala bukan ekor. Berita Injil adalah perintah yang harus dikerjakan, yang Tuhan suruh kepada semua orang percaya. Bukan cuma seperti kami pendeta, bukan cuma seperti kami gembala, tetapi bagi kita semua. Mari kita rajin beribadah. Jangan ada bolong-bolong. Kalau saudara tidak mau melihat berkat bolong-bolong, saudara jangan ada alpa di penghujung tahun ini. Sapu bersih 3 poin. Saudara, Indonesia untuk dia lolos di Piala Dunia, kalau boleh dia sapu bersih pertandingan sisa. Kalau menang harus 3 poin. Kalau seri
hanya 1 poin. Tetapi kalau kalah, jangan mimpi masuk Piala Dunia. Begitu juga Tuhan mau. Yang Tuhan mau, Tuhan tidak tertarik berapa harga tas Hermesmu. Tidak. Engkau pangkas rambut di barbershop mana yang paling terkenal, Tuhan tidak tertarik itu. Tetapi Tuhan tertarik bagaimana kamu mempersembahkan persembahan yang terbaik di akhir tahun ini. Orang Majus, mereka orang-orang terbilang orang kaya, tetapi resiko kematian mereka harus lewati. Harus ambil resiko, nyawa mereka terancam. Bahkan Herodes, raja yang tersinggung, raja yang tidak mau ada kelahiran Yesus, mau membunuh mereka. Tetapi mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka tidak hitung-hitung. Bisa saja mereka berkata, tidak perlu bawa persembahan, kantor sampai perjalanan 4.000 kilometer. Perjalanan mereka 2.500 mil jauhnya. Saudara bisa bayangkan, ada teolog yang berkata 6 bulan baru mereka sampai. Ada yang berkata 5-4 bulan. Tetapi yang jelas perjalanan mereka sangat-sangat jauh. Itulah yang membuat nama mereka tercatat di Alkitab. Kalau mau nama kita tercatat di sorga di Desember 2024, permudah pekerjaan Tuhan. Panitia Pondok Daud, mari bekerja keras. Mari bekerja dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar berkorban. Mari kita lihat kekurangan apa di gerejamu, kekurangan apa di pastorimu. Jangan sampai kita memperberat pekerjaan Tuhan. Mari kita ringankan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, yang harus kita perhatikan, Yesus bukan lagi datang sebagai bayi, tapi sebagai hakim. Itu intinya.